Sebuah serangan udara militer Israel menghantam sebuah kamp pengungsi di dekat rumah sakit Al-Aqsa di Gaza pada Senin sore waktu setempat. Asosiasi akademis terbesar di dunia yang terdiri dari pakar-pakar genosida telah mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa kriteria hukum telah terpenuhi untuk menetapkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Israel kembali menyerang wilayah kamp pengungsi di Gaza dan menewaskan 31 warga pada Senin sore kemarin. Dari 31 korban tewas tersebut, setengahnya merupakan perempuan dan juga anak-anak. Sebuah serangan udara militer Israel menghantam sebuah kamp pengungsi di dekat rumah sakit Al-Aqsa di Gaza pada Senin sore waktu setempat. Akibat serangan itu, 31 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Sedikitnya 1 pengungsi yang meninggal dunia dan 4 orang yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Dari 31 orang korban tewas dalam serangan Israel Senin kemarin, lebih dari setengahnya merupakan perempuan dan anak-anak. Dari sejumlah serangan yang dilancarkan oleh Zionis Israel, sampai dengan saat ini, banyak dari target merupakan kamp pengungsi, terutama kamp yang berlokasi di pinggiran kota dan di kamp pengungsi Jabalia. Militer Israel juga mendesak ratusan ribu warga Palestina yang masih berada di wilayah Gaza untuk mengungsi ke selatan. Namun demikian, warga Palestina mengaku tidak yakin masih ada tempat yang aman di Gaza. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, pakar genosida dunia menerbitkan resolusi yang menyatakan tindakan Israel di Gaza merupakan genosida. Namun Israel menolak klaim tersebut dan menyebut apa yang mereka lakukan di Gaza merupakan tindakan pembelaan diri. Asosiasi akademis terbesar di dunia yang terdiri dari pakar-pakar genosida telah mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa kriteria hukum telah terpenuhi untuk menetapkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Resolusi tersebut disahkan oleh Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida, International Association of Genocide Scholars, setelah 86% dari 500 anggotanya memberikan suara menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Israel di Gaza telah memenuhi definisi hukum yang tercantum dalam pasal 2 Konvensi PBB tahun 1948 tentang genosida. Resolusi setebal 3 halaman tersebut menyerukan Israel untuk segera menghentikan semua tindakan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Gaza. Resolusi itu juga menyatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel yang memicu perang juga merupakan kejahatan internasional. Namun Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pernyataan IAGS memalukan dan hanya didasarkan pada kampanye kebohongan yang disebarkan oleh Hamas. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut apa yang dilakukan di Gaza merupakan tindakan pembelaan diri. Berbagai sumber ada di channel. Presiden China Xi Jinping bertemu dengan sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin di sela KTT SCO di Tianjin, China. Xi dan Putin membahas terkait perundingan Rusia dan Amerika Serikat terkait pengakhiran perang di Ukraina. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO di Tianjin, China pada hari Minggu lalu. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia karena SCO dipandang sebagai wadah alternatif bagi negara-negara Eurasia untuk menandingi blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Xi Jinping dan Putin yang menyebut hubungan mereka sebagai kemitraan tanpa batas berdiskusi mengenai pertemuan terbaru Putin dengan Donald Trump untuk pengakhiran perang. KTT SCO tahun ini menjadi yang terbesar sejak blok ini berdiri pada 2001. Diikuti 10 negara anggota dan 16 negara mitra serta pengamat termasuk Indonesia. Selain bertemu dengan Putin, Xi Jinping secara pribadi menyambut sejumlah pemimpin negara-negara di dunia, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam sambutannya, Xi Jinping menekankan SCO telah menjadi kekuatan penting dalam mendorong tatanan internasional baru di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat kebijakan tarif masuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Karena itu, pertemuan Xi Jinping dengan Narendra Modi menarik perhatian karena berlangsung hanya beberapa hari setelah Trump memberlakukan tarif 50% pada barang India terkait impor minyak India dari Rusia. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, perekonomian Turki tumbuh melampaui ekspektasi pada kuartal kedua tahun ini. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,8% secara tahunan, lebih tinggi dari perkiraan sejumlah ekonom. Menurut data Badan Pusat Statistik Turki, produk domestik bruto negara itu juga naik 1,6% secara kuartalan pada periode yang sama. Sebelumnya ekonomi Turki hanya tumbuh 2,3% secara tahunan pada kuartal pertama 2025. Angka ini menunjukkan percepatan yang cukup signifikan dibandingkan proyeksi pasar yang hanya memperkirakan pertumbuhan maksimal 4,1%. Adapun Bank Sentral Turki diketahui sempat menurunkan suku bunga acuan akhir tahun lalu seiring meredanya inflasi. Namun pengetatan kembali dilakukan pada April meski berlangsung singkat. Langkah kebijakan moneter ini diyakini turut berperan menjaga stabilitas ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong melonjak tajam hingga 19% pada perdagangan Senin 1 September 2025. Kenaikan ini didorong booming kecerdasan buatan yang memacu pertumbuhan divisi cloud perusahaan teknologi asal China tersebut. Saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong melonjak tajam hingga 19% pada perdagangan Senin. Pendapatan Alibaba pada kuartal terakhir tercatat naik 2% secara tahunan, meski masih di bawah ekspektasi pasar. Namun produk-produk terkait kecerdasan buatan justru mencatatkan pertumbuhan hingga 3 digit. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan tren AI bagi bisnis Alibaba. Divisi komputasi awan atau cloud menjadi sektor yang paling terdampak dari lonjakan permintaan AI. Penjualan divisi ini naik 26%, jauh lebih tinggi dari perkiraan analis. Pertumbuhan ini sekaligus menegaskan cloud sebagai pilar utama bisnis Alibaba ke depan. Di sisi lain, Alibaba juga tengah mengembangkan chip baru yang lebih serbaguna untuk menopang kebutuhan AI. Perusahaan selama ini mengandalkan pasokan chip dari Nvidia, namun aksesnya semakin terbatas akibat pembatasan ekspor dari Amerika Serikat. Adapun upaya pengembangan chip lokal diyakini menjadi langkah strategis Alibaba untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Berbagai sumber IDX Channel. Xiaomi terus membuktikan ambisinya di industri otomotif dengan berhasil menorehkan pengiriman 30.000 unit mobil secara berturut-turut selama 2 bulan. Pencapaian ini menegaskan posisi Xiaomi sebagai pemain serius di pasar mobil listrik yang tengah tumbuh pesat. Dalam 2 bulan terakhir, Xiaomi berhasil mengirimkan total 30.000 unit mobil setiap bulannya ke konsumen. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak peluncuran mobil pertama mereka, menandakan respon positif pasar terhadap produk mobil listrik Xiaomi yang inovatif dan ramah lingkungan. Mobil-mobil Xiaomi dikenal dengan fitur canggih seperti teknologi pengisian cepat baterai, sistem infotainment modern, dan desain aerodinamis yang mendukung efisiensi energi. Xiaomi juga fokus pada pengalaman pengguna dan layanan purna jual yang prima, memberikan nilai tambah bagi konsumen mobil listrik. Kesuksesan pengiriman mobil ini didukung strategi pemasaran Xiaomi yang agresif dan ekspansi jaringan distribusi yang luas. Xiaomi juga terus berinovasi dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik agar dapat bersaing dengan merek global dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel.